Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari penanya. Yang pertama, saya Anita Selawati akan menjawab pertanyaan dari Safitri Nuraini. Pertanyaan pertama, mengapa di dalam dimensi fungsional etika perlu dituangkan dalam kode etik profesi? Yang kedua, apakah ada alasan tersendiri jika kita itu mengabaikan kode etik profesi? Dan yang ketiga, mengapa kode etik profesi perlu dirumuskan secara tertulis? Berikan alasannya. Dan saya akan menjawab pertanyaannya. Pertanyaan pertama, mengapa di dalam dimensi fungsional etika perlu dituangkan dalam kode etik profesi? Yang pertama itu, yang A itu karena menjelaskan atau menetapkan tanggung jawab kepada klien, institut, dan masyarakat. Yang B karena membantu tenaga ahli dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat jika menghadapi problem dalam pekerjaannya. Yang C karena diorientasikan untuk mendukung profesi secara bermoral dan melawan perilaku melanggar hukum dan indisipliner dari anggota-anggota tertentu. Yang D karena sebagai rujukan untuk menjaga prestasi dan reputasi baik secara individu maupun kelembagaan. Pertanyaan kedua, apakah ada alasan tersendiri jika kita mengabaikan kode etik profesi? Tentunya ada beberapa alasan atau faktor mengapa kita cenderung mengabaikan kode etik profesi. Yang pertama yaitu karena pengaruh sifat keturunan, terus pengaruh jabatan, pengaruh konsumerisme, dan karena lemah iman. Dan pertanyaan ketiga, mengapa kode etik profesi perlu dirumuskan secara tertulis? Berikan alasannya. Yang A, kode etik itu kan merupakan aturan tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada. Alasan dirumuskan secara tertulis itu yang pertama karena sebagai sarana kontrol sosial, yang B itu karena sebagai pencegah campur tangan orang lain, dan yang C itu karena sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.